Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Munawaroh, NIM J1C0181143. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keperlakuan pada Pengambilan Keputusan dan para pengambil keputusan. Rumusan masalah. 1. Apa saja proses pengambilan keputusan? Apa saja bagian-bagian dalam keputusan organisasi? Bagaimana keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar? Apa saja peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan? Dan terakhir, apa saja peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan. Menurut James Toner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik, dan ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Selanjutnya, motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. 3. Jenis-jenis dari model proses. Dengan menggunakan dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana, model keputusan yang diprogram secara kompleksitas, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleksitas. Keempat, model ekonomi. Model tradisional mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Kelima, model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Terakhir, model kepuasan Simon. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Pengambilan keputusan organisasi. 1. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Seiber dan Mach menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan dasar. Pertama, resolusi semu dari konflik. Kedua, penghindaran ketidakpastian. Ketiga, pencarian masalah. Keempat, pembelajaran organisasional. Kedua, manusia para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif, manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Ketiga, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Keempat, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kelompok dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan dengan efektif. 5. Fenomena pemikiran kelompok. Itu menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer.
6. Fenomena pergeseran yang beresiko. Pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin oleh individu-individu jika mereka bertindak sendiri. 7. Kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok ini didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memilih tujuan kelompok yang sama. 8. Pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Menurut Bowman, pada tahun 1984, mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang menggunakan serta data spesifik yang dipilih oleh pakar dan pakar mendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi. 9. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Ketika kelompok pengambilan keputusan terdiri atas atasan dan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindarkan. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. 10. Itu pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi pengambilan keputusan, seseorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan. 11. Dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, menuntut dan bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, dan membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, serta lebih menyukai aturan mayoritas. Kemudian, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen. 1. Pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. 2. Integrasi pengamatan dan temuan. Integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan, sebab akibat, atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Kemudian pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Kemudian peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa di masa lalu. Tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan, dengan mana kejadian masa depan beserta konsekuensinya. 1. Data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan keputusan. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan. Kedua, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir itu sangat bervariasi. Ketiga, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi, di mana informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna, dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan, karena kesalahan dan inakurasi dalam proses pengukuran dan pelaporan tidak dapat dihindari. Keempat, itu umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai itu, maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut.
5. Fiksasi fungsional, yaitu sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan. Fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.